Ya gimana tadi gerakannya? Coba ulangi. Coba ulangi. Sehingga mereka menjadikan mereka peserta dan mentor kali ini ada hubungannya dengan Mesir. Kita sambut ini dia, Sulaiman dan Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah termuda, 6 tahun. Usianya berasal dari Mesir, hafalannya 3 juz bersama dengan Sulaiman. Kalian berdua apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Tantangan pertama, silakan Kak Nabila. Hamzah dan Sulaiman fokus dan bacakan surah Al-Haqqah dari ayat 1 sampai 15. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Fa'amma Thamud fa'uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. صدق الله العظيم. Tantangan kedua untuk Hamzah. Bacakan ayat ke-14 dari surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Bacakan ayat ketiga setelah ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Terjemahkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Hamzah dan Sulaiman. Gimana Hamzah? Senang, udah lega ya? Senyumnya mana? Nah, manis banget. Silakan Kak Nabila. Oke, baik. Abinya mana senyum abinya? Aduh, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Sulaiman, selalu tampil apa adanya, ya, bacaannya bagus. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila. Yang pertama, ketika membaca birihil sorsorin, tadi gunnahnya kurang tebal. Harusnya kalau tanwin, ya, khususnya di sini hukumnya ikhfa, yang setelahnya ada huruf tebal, maka harusnya gunnahnya pun ditebalkan. Karena kita ada kaidah dalam ilmu tajwid, al-gunnatu tabi'atun lima ba'daha tafkhiman wa tarqiqan. Gunnah itu mengikuti huruf setelahnya dari segi tebal dan tipis. Jadi kalau tanwin setelahnya ada harf shad, maka dongnya tebal, birihil sorsorin, yang birihil sorsorin. Terus tadi cukup ngeblank sedikit, ya. Tapi secara umum Sulaiman bacaannya bagus, durasi madnya juga baik, huruf-hurufnya juga sangat jelas, ya. Buat Hamzah, tadi juga Hamzah bacaannya bagus, tapi kesannya agak sedikit terburu-buru. Tapi secara umum huruf-hurufnya juga bagus dan jelas. Ketika membaca fa'amma, ya, sedikit kayak terpotong suaranya. Itu nggak boleh. Usahakan fa'amma gitu, ya. Satu lagi buat Hamzah, fil jariyah tadi ha di akhir kurang jelas. Tapi yang lain seperti bil khati'ah, khawiyah, al waqi'ah tadi cukup jelas. Untuk tantangan berikutnya, ta'awudz basmalah lebih tenang. Cuma ada satu catatan di tantangan kedua, yaitu Allahu la ilaha illa. Sempurnakan kasrahnya. Kadang-kadang la ilaha illa dengan i. Terus tadi coba ulangi lagi gimana gerakan tangannya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang terjemahannya. Sehingga mereka menjadikan mereka daun-daun yang dimakan ulat. Ya gimana tadi gerakannya? Coba ulangi. Bagus. Coba ulangi. Sehingga mereka menjadikan mereka sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dimakan, ya. Tapi secara umum untuk hari ini penampilan Hamzah bagus, tapi cuma di penampilan pertama tergesa-gesa, tapi ke penampilan kedua bagus. Oke, tepuk tangan untuk Hamzah. Penilaian dari Kak Nabila benar-benar detail sekali. Abi Amir, Faisal Fak. Ajak ngobrol bahasa Arab. Ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Kam hafidta min al-Qur'an? Laqad ma'ana bi an hafidtu salatan ajama min al-Qur'an karim. Aina kunta tahfadz al-Qur'an? Fi Misr atau fi Tangerang? Fi Misr. Al-juz 30 wa 29 wa fi Indonesia 28. Ma'aman kunta tahfadz al-Qur'an? Aman. Ma'aman. Oh, Ma'aman. Ma'aman. Kira nanya ustadznya Ustadz Maman. Ma'aman. Ya. Ma'aman kunta tahfadz al-Qur'an? Man syekhuk, man ustaz. Man syahuk? Oi, عشان كده يعني. dia gitu. ما بيفهمش العربي الفصحى. بلهجة مصرية يعني. مين اللي كان بيدرس لك قرآن في مصر؟ اسم الشيخة ايه؟ اسمه ايه؟ الشيخة اسمه ايه؟ Gak tahu nama sehnya. Ini kayaknya karena udah minum air Cisadane.
Jadi Ini bahasa Arabnya itu bahasa Mesir berarti ya? Bahasa Mesir, bukan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab dia mulai setelah dia balik ke Indonesia, saya mulai sedikit-sedikit bahasa Arab. Tapi Fusha. lancar bahasa Mesir. Bahasa Mesir kalau sama neneknya atau kakeknya udah lancar. Kakek bukan kaki. Kakek. Kalau grandmother or grandfather, he already alhamdulillah lancar bahasa Mesir. Lancar. Abinya itu pemain sepak bola di Persita Tangerang, tapi cedera, akhirnya jadi pengajar bahasa Arab dan juga penghafal Al-Quran juga. Seperti itu. Ganteng ya? Ya. Lanjut nih. Ya, tadi yang dibaca surah Al-Haqqah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala meringkas semua kaum yang pernah Allah azab. Karena Allah ingin mengingatkan generasi-generasi berikutnya jangan sampai meniru kaum seperti ini sehingga nanti di akhirat tidak menyesal. Karena itu surah Al-Haqqah ini Allah memastikan bahwa kiamat pasti terjadi dan semua azab yang pernah Allah turunkan sebelum terjadi hari kiamat itulah DP azab bagi mereka yang disiksa oleh Allah, dan nanti di akhirat akan lebih parah lagi siksaan untuk mereka. Pertama kaum Samud, kedua kaum Ad, ketiga kaum Fir'aun, dan keempat di sini kaum Nuh. Dan semua Allah ceritakan secara ringkas dan menyentuh hati siapapun yang membacanya. Alhamdulillah. Dan kita mendengar secara indah dari anak-anak calon penghuni surga kita ini ya. Benar Allah kan? ya. Silakan apa? karena saya melihat Hamzah ya, tampan, ganteng. Saya ingat dengan sahabi jalil yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa di Mekah orang yang ganteng dan penampilannya tuh selalu beda, wangi ya. Saat beliau syahid di Uhud sebelum Ramadan, saya juga bersalam kepada beliau ya. Malahan kalau dari panduan buku Haji dan Umroh Departemen Agama, saat kita bersalam kepada Mus'ab, Assalamualaikum ya Mus'ab ibn Umair, ya man athbata qadamaihi 'ala rimah, yang tidak turun dari Jabal Rimah itu atau Jabal Rimah ya, yang pemanah itu diminta untuk tetap bertahan di situ. Ya, yang lain ada yang sudah menganggap sudah menang sehingga turun, tapi beliau tetap ada di situ. Dan anak orang kaya yang memang hidup dalam kecukupan di Mekah ditinggalkan ya oleh beliau dan memilih Islam walaupun tidak dapat warisan dan lain sebagainya. Dan waktu meninggal kita mendapatkan riwayat bahkan kain kafannya itu tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ya, seorang yang betul-betul telah membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Benar-benar dijual dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Sayyidina Mus'ab ibn Umair juga adalah merupakan awwalu safirin fil Islam. Adalah duta pertama ya yang diutus Nabi ke Madinah untuk mengajarkan Quran kepada penduduk Madinah. Sehingga waktu Nabi datang ya ke Madinah, itu banyak penduduk di Madinah sebetulnya sudah mengenal Islam. Dan ada satu kisah yang menarik, bagaimana kalau kita mau jadi sukses, satu contoh birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua yang dilakukan oleh Sayyidina Mus'ab. Awalnya beliau menyembunyikan keislamannya, tapi karena ada yang membocorkan sehingga bundanya tahu, maka bundanya meminta Mus'ab untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan beliau bertahan dalam keislaman dan menjadi followers baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sangat dahsyat adalah beliau tetap menyuapi ibunya. Artinya tetap berbuat baik walaupun secara akidah beda. Dan ini pelajaran bahwa berbuat baik kepada orang tua, jangankan yang satu akidah, yang tidak seagama aja kita diperintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan ibu kita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf ya, dan menampakkan ajaran baginda Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan anak-anakku semua ya, para pemirsa Hafiz Indonesia di seluruh Nusantara, berbuat baiklah kepada orang tua. Insya Allah kecerdasan seperti apapun kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua,
kita tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Banyak suri tauladan bisa kita ambil dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Terima kasih Abah sudah memaparkannya dengan jelas. Tepuk tanda untuk para dewan juri kita dengan keilmuannya masing-masing. Membuka mata dan hati kita. Terima kasih Sulaiman. Hamzah sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tepuk tangan untuk peserta teror kita, Hamzah. Sesaat lagi kita akan mengetahui di antara 5 peserta siapa yang akan mendapatkan pin Faiz. Tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton penampilan terbaik dari adik-adik Hafiz Indonesia, subscribe dulu channel YouTube Hafiz Indonesia, komen, like, dan share juga ya.